Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujibis sa'ilin ghafiriz dzambil mustaghfirin qabili du'a'il mukhlisin wabtihalis sadiqin mufarrijil kurubil makrubin wasatirin uyubil musiin wassalatu wassalamu ala afdali wa akramil mubtahilin wa imamis sadiqin wal mukhlisin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna mimman yustajabu lahu ad-du'a wa a'tina bima a'taita bihi ahibba'aka wa awliya'aka. Allahumma ya Rabbana balligh lana maqasidana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhshurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina fid dunya minal bala'i wal waba'i waz zina waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa fil akhirati minan niran. Allahumma ya Rabbana rzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata ba'da al-maut inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang dipilih untuk senantiasa istiqamah menghadiri majlis mingguan Ahad pagi. Biasanya kita memang membaca kitab Mukhtasar Sahih Bukhari At-Tajridus Sharih dan kitab Riyadhus Shalihin. Akan tapi pada kesempatan ini, karena ada munasabah banyaknya kejadian-kejadian bencana-bencana yang ada hikmah di balik itu semua, menggugah kita sebagai orang-orang yang meyakini bahwa itu semua dari Allah dan yang mengangkat juga Allah.
Sehingga kita dengar di sana sini orang beristighatsah, minta pertolongan kepada Allah, berdoa. Maka alangkah baiknya jika kita sempurnakan cara berdoa dan beristighatsah kita dengan ilmu yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar benar-benar doa kita ini diterima oleh Allah. Sebab sudah berjanji Allah itu, ud'uni astajib lakum, engkau minta aku kasih. Beda janji kita dengan janji Allah. Kita berjanji, bisa saja kita tidak bisa menunaikan janji kita karena kelemahan kita. Tapi yang Maha Kuasa, di dalam kekuasaannya segala apa yang ada di langit dan di bumi, sangat mudah bagi Allah untuk mengkabul doa. Dan janji Allah tidak pernah diingkari. Allah tidak pernah ingkar janji. Disebutkan ini qarib, aku sangat dekat denganmu. Dekat di dalam pemberian, dekat dalam rahmat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan senantiasa memberi, mengkabul doa-doa hamba yang berdoa. Ini Allah yang berfirman. Allah akan mengkabul doa. Jadi seolah-olah mungkin bisa kita terjemahkan begini, setiap doa pasti dikabul oleh Allah. Karena janji Allah. Dari pihak, kalau kita bisa bicara dengan istilah pihak Allah, pihak kita. Dari pihak Allah, pasti Allah bisa mengkabul dan akan dikabul. Cuman dari kita ini loh, barangkali ada sebab-sebab yang menjadikan doa kita ini tidak didengar, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu, kalau begitu kita ingin mencari jalan mana kira-kira yang bisa menghantarkan kita sampai kepada doa yang mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang harus diperhatikan barangkali. Ini yang pertama, biarpun secara kepentingan tidak yang utama. Tapi ini gambaran secara umum. Yang pertama ini adalah berkenaan dengan waktu. Kita harus memperhatikan waktu kapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu-waktu yang Allah akan mengkabul doa, dan cari waktu tersebut dan memohonlah kepada Allah di waktu tersebut. Ada waktu yang sifatnya tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang setiap saat itu ada waktu-waktu Allah akan mengkabul doa. Tahunan misalnya di Arafah, karena itu adanya tahunan. Yang diberi kesempatan untuk bisa ke sana, jangan sia-siakan tuh. Kemudian ada yang sifatnya bulanan. Ya. Ada kalau sifatnya bulan, bukan saja bulanan. Kalau bulanan adalah ada di saat-saat waktu kita disunnahkan untuk melakukan puasa, baik itu puasa putih misalnya hari 13, 14, 15. Itu disertakan dengan doa. Ada yang mingguan, hari Jumat. Dan hari Jumat sendiri ada dikhususkan kapan itu? Adalah di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang setiap hari itu datang. Waktu pengkabulan doa itu ada di setiap hari. Sepertiga akhir malam. Jam 2 ke atas itu. Kalau kita ingin memohon kepada Allah, memohonlah di saat-saat seperti itu. Atau, ini waktu kita perhatikan, memohon waktu 2/3 akhir malam, atau setelah berlalunya malam 2/3 malam, malam kita bagi 3. Sepertiga, baru sepertiga akhirnya, itu adalah saat-saat dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menyeru, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah.
Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hal min sa'ilin, hal min talibi hajatin fa'utiyah. Mana yang minta untuk dikabulkan hajatnya akan aku beri. Jadi Allah akan memberikan pengkabulan doa kepada orang-orang yang memohon di sepertiga akhir malam. Kemudian lagi di waktu setelah sholat. Diajarkan langsung oleh Rasulullah untuk berdoa setelah sholat. Khususnya sholat fardu. Dalam hadis sahih, hadis musalsal bil mahabbah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma a'inni, yani ya Mu'adz inni uhibbuk. Ya Mu'adz inni uhibbuk, ya Mu'adz inni uhibbuk. Rasulullah mengucapkan kalimat indah kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Mu'adz dengan kalimat wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Subhanallah. Kalimat cinta diucapkan oleh orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana keadaan Sayyidina Mu'adz waktu itu mendengar kalimat cinta dari Rasulullah? Ya Mu'adz, ini uhibbuk. Kalau sudah dicintai oleh Rasulullah, nggak akan diseksa oleh Allah. Tidak akan dihinakan oleh Allah. Dan kalimat cinta ini diucapkan oleh Rasulullah itu menunjukkan begitu pentingnya pesan yang akan disampaikan. Kul, katakanlah wahai Mu'adz dalam riwayat, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku ya Allah untuk senantiasa ingat kepadamu, berzikir kepadamu, berbuat ibadah, melakukan ibadah yang benar dan baik. Nah, ini adalah diajarkan oleh Rasulullah waktu salat. Dan di dalam waktu sholat, setelah sholat, dan di dalam sholat sendiri khususnya adalah waktu seorang hamba itu lagi sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dalam riwayat disebutkan bahwa paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu waktu ia bersujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah engkau memohon di saat itu. Sujud. Jadi kita memohon kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sholat di dalam sholat. Kemudian ada lagi nanti di saat kita bepergian, kita juga disunatkan senantiasa memohon, dianjurkan memohon kepada Allah karena saat dikabul. Atau di saat turunnya hujan, itu ada di saat turun hujan kita ingat kepada Allah lalu memohon kepada Allah. Atau di saat ada musibah, itu langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riwayat, Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba diuji agar dia meminta kepada Allah. Allah ingin dengar tuh. Ini saat itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tempat-tempat seperti ini kita perhatikan. Akan tetapi waktu. Tapi waktu ini bisa kita buat, kita melakukan sholat, melakukan ibadah, baru setelah itu doa. Dan yang lebih penting ini setelahnya. Apa itu hal keadaan? Tapi sebetulnya sebelum membahas ini kita harus tahu doa itu kayak apa sih? Setelah kita tahu tempat-tempat atau waktu-waktu berdoa, kita harus tahu doa itu apa. Hakikat doa itu apa? Hakikat doa itu adalah satu, permohonan dari seorang hamba yang butuh kepada Allah. Jadi harus syaratnya adalah bentuknya permohonan yang menunjukkan dirinya butuh kepada Allah. Dan ini baru benar doa. Benar merasakan butuh kepada Allah lalu memohon. Butuh saja belum memohon, belum berdoa. Berdoa mengucapkan kalimat permintaan kepada Allah, memohon tapi tidak dibarengi dengan satu keadaan, kesadaran bahwa dirinya butuh kepada Allah, tidak disebut sebagai doa. Jadi harus ada kesadaran. Kita butuh apa sih? Kita renungi apa yang akan kita minta. Ini harus kesadaran bahwasanya kita ini butuh pertolongan dari Allah, pengkabulan hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu sebetulnya apa yang ada di hati kita kalaupun kita tidak memohon. Seperti yang pernah diungkapkan
dalam kalimat indah, syair indahnya Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wabtihali. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah Allah itu, ilmu Allah itu sudah cukup. Allah tahu kalau aku ini butuh. Seandainya enggak doa pun Allah sudah tahu. Kita tidak minta kepada Allah itu, Allah sudah tahu. Diam tidak pernah kita ucapkan kita pengen apa. Allah tahu itu. Dan Allah bisa saja memberi, dan alangkah banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Ya, nikmat itu kan ada yang pernah kita minta dan yang tidak kita minta. Allah meletakkan hidung tepat pada tempatnya. Ayo coba dipindah. Allah memberikan banyak nikmat yang diberikan kepada kita, mulai dari yang kita makan sehari-hari, kesehatan. Ini tidak pernah kita minta, Allah kasih, Allah beri. Allah tahu kalau kita punya maksud, punya keinginan, Allah tahu. Tapi apa kata Imam Haddad? Fadu'ai wabtihali syahidun li bistiqari. Akan tapi aku memanjatkan doa kepada Allah, beribtihal, meminta kepada Allah dengan sungguh, itu karena aku ingin menunjukkan kalau aku ini fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hati kita, kita ingin apa. Tapi ternyata doa ini penting. Kalau orang dimintain terus marah, tapi kalau Allah tidak diminta marah. Semakin orang banyak minta kepada Allah, semakin Allah senang, tanda orang ini adalah butuh hamba. Maka diangkat derajatnya oleh Allah. Dan doa itu adalah mukhul ibadah. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa yang namanya doa itu inti ibadah. Nyambung langsung kepada Allah. Allah ya Allah. Bahkan dikatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi kita memperbanyak doa itu luar biasa. Tanda butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang namanya doa itu adalah permohonan yang dibarengi dengan sikap, kesadaran bahwasanya dia butuh kepada Allah. Nah, ini syarat yang disebut sebagai doa. Kalau tidak ada permohonan lalu tidak merasa perlu, maka tidak dikabul. Banyak kita berdoa enggak sadar mau minta apa, Bu? Loh. Doa apa, Bu? Doa Pak, doa. Enggak sadar kalau dia minta. Minta apa? Minta ini. Disadari. Aku minta ini ya Allah. Untuk ini, dengan tujuan ini. Semoga engkau meridhoiku. Disadari itu semua. Lalu mengangkat tangan memohon kepada Allah. Nah, ini baru doa yang benar. Ada nanti yang perlu diperhatikan, ini yang kedua paling penting. Yang pertama masalah waktu. Yang kedua masalah keadaan yang berdoa. Nah, keadaan yang berdoa ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita banyak doa di tempat-tempat, habis sholat doa, di Arafah doa, tengah malam doa, tapi tidak memperhatikan tentang sebab-sebab dikabulkan doa dan tidak memperhatikan sebab doa itu ditolak oleh Allah. Ada yang menjadikan sebab doa itu tidak didengar oleh Allah, tidak diterima oleh Allah adalah dosa. Seperti memutus tali persaudaraan. Seperti juga durhaka ke orang tua. Makan haram. Maka yang didahulukan di dalam berdoa ini, keadaan kita itu harus kita hadirkan rasa penyesalan atas dosa. Taubat. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua dari kita ini berdosa. Maka bertobat. Maka taubat ini adalah kendaraan paling cepat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita memohon kepada Allah. Tobat kepada manusia, iya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iya. Ada dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad diceritai tentang seorang laki-laki. Ash'ath Aghbar. Yani, ada orang itu di perjalanannya itu compang-camping, berdebu. Pokoknya orang gak cinta dunia lama, kayaknya seperti itu. Minta kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Dijawab oleh Rasulullah,
Orang ini meminta kepada Allah dengan keadaan yang Masya Allah secara zahir sudah sesuai dalam perjalanan musafir. Dia mungkin setelah sholat, mungkin dibarengi dengan ibadah yang lain, minta kepada Allah, malbasuhu haram, mat'amuhu haram, wudhiya min haram, dia makan dari yang haram, bajunya dari yang haram. Apa Rasulullah bersabda? Anna yustajab lahu. Dari mana akan dikabul doanya kalau orang makanannya haram? Ini termasuk dosa yang menjadikan doa kita tidak dikabul. Maka yang paling pertama dan paling utama, kalau kita ingin berdoa, kita hadirkan makna taubat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan bertobat yang sesungguhnya kalau berkenaan dengan urusan haknya orang harus kita kembalikan. Ini pembahasan sendiri tentang tobat. Kalau syaratnya tobat, kalau dengan Allah mah gampang, menyesali dosa, meninggalkan pekerjaan, janji untuk tidak mengulangi sambil menangis, dosa segede apapun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, menyesal, menangis di tengah malam. Ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia, harus dikembalikan itu. Ini pembahasan sendiri yang panjang lebar ya, hanya barangkali cara bertobat perlu disinggung di sini karena ini ada berkenaan dengan sah dan tidaknya di dalam berdoa. Minta kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada manusia, cukuplah kita kembali kepada Allah. Mabuk, zina, mukasimah zina, dosa-dosa kepada Allah, segera kembali kepada Allah karena itu yang menghalangi doa kita dikabul. Caranya tobat, menangis di hadapan Allah, nggak usah cerita kepada siapapun. Nggak usah minta cambuk karena negara kita tidak ada hukum cambuk. Bukan negara Islam. Cukup menangis kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun. Sebab kalau Anda bercerita, tanda dosa tidak diampuni. Rasa malu ditanamkan di dalam diri kita. Saya tidak akan mengulangi. Saya pernah mabuk, pernah zina, pernah ini. Ayo kembali kepada Allah. Selesai. Ini dosa dengan Allah malah lebih gampang. Cukup dengan titikan air mata di tengah malam. Mengadu kepada Allah, aku kepleset ya Allah, aku tergelincir ya Allah, Allah akan mengampuni. Tapi dosa kepada manusia ini Masya Allah berat. Kalau ini berkenaan dengan harta, uang, harus kita kembalikan. Barangkali gunjingan, kita harus minta maaf. Nah ini berat kalau dengan manusia. Cuman ada cara bertobat ini, ada Insya Allah akan kita bahas lagi secara panjang lebar, kita ulang. Di antaranya masalah bertobat ini penting. Mungkin singkat ya, kalau tobat sama manusia juga ada caranya loh ya. Bukan hanya sekedar tobat, kalau itu harta yang pernah kita curi dari orang kita kembalikan. Cuman cara mengembalikannya ada caranya. Mungkin kita pernah menggunjing orang, nah, kita harus kalau menggunjing orang minta maaf. Cuman cara minta maafnya yang benar. Kalau salah cara tambah marah orang. Misalnya naudzubillah, kita mengambil duitnya seseorang. Dilihat, dia tahu tidak kalau duitnya kita ambil. Ini beda loh ya. Kalau dia tahu kalau duit yang kita ambil, ya kembalikan dengan terang-terangan di saat dia tahu. Pak, ini duit yang pernah aku curi dulu, aku mohon maaf. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu tidak tahu kalau Anda yang mencurinya, Anda yang mencurinya, ya sudah Anda kirim aja dalam bentuk hadiah atau kirim ke rekening, ya nggak tahu. Sebab kalau Anda mengirimnya polos-polosan, Pak, ini duit juta yang pernah aku curi 4 tahun yang lalu. Kurang ajar. Jadi kamu yang mencuri, jangan-jangan yang lain lah kan, kemana-mana nanti ya. Jadi kembalikan saja, yang penting jangan di tangan Anda. Kalau ada orang yang tahu, saksikan Pak, bahwasanya aku mengembalikan uang ini hasil curianku dulu. Ini aku pernah mencuri dia, aku tobat. Nah ini. Kalau nggak ada orang lain tahu, sudah kembalikan saja. Jangan sampai justru nanti tambah diusul-oni, prasangka yang buruk, hidup kita tambah tidak nyaman. Jadi bertobat sendiri ada aturan, ada caranya. Menggunjing orang pun begitu. Menggunjing dosa gede, hati-hati. Neraka. Dosa besar menggunjing. Lebih gede dari zina dikatakan. Karena kalau namanya zina, hina, busuk, hina. Tapi zina itu tempatnya terbatas. Di kamar yang tertutup. Tapi kalau menggunjing, di mimbar bisa menggunjing ya. Di mana saja bisa menggunjing, urusannya gede. Digambarkan seperti makan daging busuk. Ini orang menggunjing. Lah, kalau kita menggunjing seseorang gimana tobatnya? Satu, sebut kebaikan orang tersebut di saat Anda, di tempat Anda menyebut kejelekannya. Yang pertama ya. Yang kedua harus meminta maaf. Kalau memang kita
tahu, kalau memang orang itu tahu kalau kita menggunjing. Kalau dia tahu kita menggunjingnya, kita datang minta maaf. Saya kemarin hilaf, saya ngomongin kamu sampai marah, mohon maaf. Kita datang kepadanya. Tapi kalau dia tidak tahu, kalau kita menggunjingnya, ya sudah, jangan kasih tahu, cukup istighfari, ya. Istighfar untuk dia, ya Allah, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Malah kita meminta maaf, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita gunjing. Yang kedua, kita sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Jangan polos-polos. Datang ke rumah, Neng, punten, kemarin saya mulai pagi sampai sore gunjing sampean, saya bilang begini gunjing Neng, saya ngomong gini, wah tambah marah, kurang ajar, sama siapa? Dicari nanti ya. Ini adalah masalah tobat. Baik, tobat selesai. Harus tobat, kalau tidak tobat tidak akan nyambung doa kita. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya beristighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah. Allah berfirman, mintalah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Nanti akan dikabul doamu untuk minta hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan harta. Jadi sebab dikampangkan harta wa banin dan beri keturunan itu difirmankan Allah, istaghfiru rabbakum, minta ampun. Banyak tobat, dan setelah tobat diniatkan, ya Allah, dengan tobatku ini semoga kau mudahkan rezekiku. Dapat rezeki. Ya Allah, karena tobat ini berikan aku keturunan, ya Allah. Diberi keturunan. Ini. Jadi tobat ini yang paling pertama dan utama, keadaan. Keadaan kita yang memohon kepada Allah. Jadi jangan nangis-nangis, biarpun menangis dengan air mata, mengucurkan air mata darah di Mekah sana, tapi banyak kezaliman dilakukan, tetangga sakit, ibu sakit, orang suami sakit, ini sakit. Bagaimana doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Memang kita tidak ada yang lepas dari dosa, tapi untuk bisa dikabul oleh Allah, ada kemauan dari kita untuk meminta ampun, meminta maaf. Sebuah contoh, memang tidak boleh memisalkan Allah dengan manusia, tapi ini contoh untuk menggampangkan. Kalau Anda melakukan kesalahan, Anda seorang pegawai di sebuah perusahaan, lalu Anda melakukan satu pelanggaran besar di situ. Tak taunya Anda punya hajat, punya perlu menghitankan anak Anda. Sudah punya kesalahan, tiba-tiba langsung datang ke atasan. Atau seorang anak punya salah kepada orang tuanya, tiba-tiba datang langsung minta duit. Kira-kira gimana? Ya, tambah dipelototin, kurang ajar ini, sudah salah, minta duit. Mestinya apa? Minta maaf dulu. Jadi setelah minta maaf, dimaafkan, baru minta duit. Nah, ini kepada manusia yang sepangkat dengan kita, adabnya seperti itu. Orang tua kita manusia, makhluk Allah. Nah, kita juga makhluk. Nah, itu pun adab. Kalau minta, kita pengen minta maaf dulu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dahulukan taubat, istighfar. Maka perlu doa-doa kita didahului dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Istighfar yang benar ya, bukan istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar yang hadir, istighfar hudur, istighfar khusyuk. Astaghfirullahaladzim, mataku jelalatan kemarin. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, mulutku astaghfirullahaladzim. Baru setelah itu mengangkat tangan, menengadahkan tangan, memohon kepada Allah. Ini yang harus hal keadaan kita. Kemudian yang kedua, biasakan dalam keadaan suci. Punya wudu. Punya wudu. Dalam hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh para muhadditsin dan dikatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Seorang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada an-nadhariran atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala ud'ullaha ayyu'afiyani, mintakan kepada Allah doa ya Allah, mohonkan kepada Allah ya Allah agar Allah menyembuhkan mataku. Nabi Muhammad menjawab, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta. Kalau kamu mau akan aku doakan, tapi kalau kamu sabar fa huwa khairul laka, itu lebih bagus darimu. Orang ini menjawab, ud'u, doakan ya Rasulullah. Tapi ternyata oleh Rasulullah tidak didoakan. Tadi diajari suruh ngambil air wudu, tawaddu. Dalam riwayat lain suruh sholat 2 rakaat. Nanti ada riwayat dari Utsman ibn Hunayf,
Sayyidina Utsman bin Hunayf mengatakan ini dari Rasulullah, dikatakan ikil midha'ata, datanglah kau ke tempat wudu. Ini setelah Rasulullah meninggal. Ikil midha'ata, datanglah kau ke tempat wudu. Waqtil masjidah, dan datanglah ke masjid. Fasalli raka'ataini, lalu salatlah 2 rakaat, kemudian berdoa. Jadi berwudu, melakukan berwudu yaitu taharah, bersuci. Ini penting. Dalam berdoa itu paling cepat dikabul kalau kita bersuci. Dalam keadaan kita punya wudu. Ternyata ini bisa bukan saja urusan kita minta kepada Allah. Barangkali kita ada hajat kepada orang nih. Biar lebih canggih mujarab, gimana sih saya kok ya Allah. Mau minang orang nih, wudu yang bersih, datang assalamualaikum ya. Ini. Atau mau ngelamar sebuah pekerjaan yang halal bersih, dalam keadaan kita bersuci, ini akan mudah untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwudu, kemudian melakukan salat kalau bisa. Setelah berwudu salat. Dan ini hal yang seperti ini sering dilupakan, kita itu sering terlena dengan kecerdasan, dengan ilmu, dengan kebiasaan. Sering kita gambarkan bahwasanya kalau kita punya anak sakit kan buru-buru langsung dibawa ke rumah sakit ya. Seolah-olah memang sudah dokter segala-galanya. Lupa bahwasanya yang memberi penyakit adalah Allah. Adabnya mestinya ngambil air wudu lalu sholat 2 rakaat kalau sempat. Kalau tidak sempat ngambil air wudu, doa ya Allah sembuhkan anakku sebelum ke dokter. Ayo siapa yang begini kira-kira? Dokter dulu bingung, telepon sana, telepon sini. Kurang iman. Sementara harus didahulukan. Mau kerja tuh Bu, ayo cepat pagi-pagi. Kalau terlambat nanti nggak bisa jualan nanti. Urusannya urusan nih, strategi akal. Cobalah dahulukan sebelum bekerja mengambil air wudu, lalu melakukan sholat dan berdoa. Oh hebat tuh. Makanya mengantungnya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Termasuk Anda mau melakukan apa saja, dahulukan dengan cara semacam ini. Atau sering kita dengar ini namanya sholat hajat, tuh ya. Sholat hajat itu sholat yang membantu permohonan hajat kita, doa kita. Wudu lalu melakukan sholat namanya sholat hajat. Sholat untuk dikabulkan doa kita, hajat kita. Baru nanti melamar pekerjaan, toh melamar anaknya Pak Haji itu siapa? Ini adalah dengan bersih meminta nih, jangan asal saja. Strategi zahir perlu, akan tapi batin ini lebih penting. Strategi zahir itu apa? Adabnya yang bagus, salamnya yang bagus, iya. Akan tetapi batinnya ini strategi batin, yaitu dengan bersuci lalu melakukan sholat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ya, wudu. Yang kedua, yang ketiga adalah sholat. Kemudian setelah itu Anda boleh berdoa. Ini hal-hal yang amat penting. Kemudian ada lagi keadaan yang harus kita hadirkan di saat berdoa. Berapa? 2, 3 ya. Yang keempat adalah menyadari apa yang Anda minta. Khusyuk kalau berdoa itu. Enggak panjang tapi khusyuk. Ibaratnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah saja kok diulang-ulang. Tapi Anda hadirkan hasanahnya itu apa? Rabbana ya Allah berikan kami di dunia hasanah kebaikan. Tapi kebaikan ini maknanya macam-macam. Suami yang soleh, istri yang soleh, bisa rezeki yang banyak. Karena nggak hafal banyak doa nih. Susah saya nggak hafal banyak doa. Baca aja. Rabbana atina. Allah yang ajarkan untuk Rasulullah itu. Rabbana ya Allah berikan kepada kami di dunia hasanah. Ada titik-titiknya itu. Apa itu? Khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rumah yang penuh berkah. Hasanah. Ilmu yang manfaat. Hasanah. Harta yang berakah. Hasanah. Ini Rabbana dihadirkan. Jadi mengkhusyui, menyadari yang kita doa, kadang doanya banyak. Allah doa apa Bu? Doa panjang, tidak dikabul-kabul. Gimana? Allah kan lihat hati kita. Inna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Imam Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan hadis. Allah tidak akan mengkabul doa dari hatinya orang yang lalai dengan apa yang didoakan, yang dimohon. Enggak ingat, enggak menyadari dia minta apa itu. Banyak ya kita doa begitu Bu ya. Karena dapat waktu panjang, yang penting Masya Allah. Sehari itu doanya setengah jam. Tapi gak ada sadar sampai tolak. Allah sana. Sedikit lagi doanya. Allah ya Allah. Gimana itu mau dikabul nih? Coba Bu.
Putra ibu saja kalau minta kepada ibu, bapak, punya putra minta uang. Bapak ada di sini di depan, anaknya melengos sana. Pak, minta duit pak. Kira-kira kurang ajar enggak? Ngadep sini nak kalau kau minta tuh. Minta apa? Yang genah ngomongnya. Nah kan begitu. Ini kepada manusia, dengan Allah pun begitu. Allah melihat hati kita kemana-mana. Bagaimana akan dikabul doa kita? Ini perlu, sudah tidak usah panjang-panjang tapi direnungi. Anggap saja doa sapu jagat tuh, doa pamungkas itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat baik, surga, ketemu Rasulullah, melihat Allah, macam-macam. Itu saja sudah. Rabbana atina. Ini boleh dengan doa-doa yang lain. Rasulullah punya doa banyak sekali. Kalau dihafal sama sekali, nanti diperkenankan kita membuat doa sendiri. Asalkan jangan berlebihannya. Berlebihan itu adalah termasuk ya artinya misalnya sampai hal-hal yang nggak pantas ya, bolehlah kita minta apa saja. Ya Allah, jangan sampai di lantaiku ada kotoran ayamnya ya Allah. Ini kan, itu kan nggak usah sampai hal-hal ya yang gede, yang penting-penting gitu loh. Namanya itu adalah berlebihan dalam doa yang kelewatan. Memang kita minta kepada Allah boleh apa saja. Barangkali ayamnya bandel betul ya. Gampang, oleh Allah dikasih penyakit mati, tidak ada kotoran nanti. Jadi kalau mau minta doa itu adalah yang lebih kita butuhkan, kuat iman, kekokohan iman, rezeki boleh halal ini. Jangan hal-hal yang memang Allah berkabul boleh apa saja. Berdoa boleh kita berdoa apa saja. Tapi tentunya kita kalau mau minta kepada Allah itu yang lebih penting ada aulawiyat, prioritas, kira-kira minta apa. Dan kita renungi. Sering kita lupa kalau minta doa itu. Kadang-kadang nggak penting kita minta. Baik. Hadirnya hati di saat kita meminta. Boleh kita membuat doa dari diri kita sendiri, itu boleh-boleh saja. Tetapi nanti akan kita bahas ya, di akhir termasuk pengkabulan doa itu doa yang pernah dibaca Rasulullah. Kemudian setelah itu al-ilhah. Apa ilhah itu? Yang keempat ya, kelima. Yang kelima adalah kalau minta itu benar-benar. Kalau sama orang, bu minta, bu minta. Marah kalau orang dibegituin ya. Tapi kalau dengan Allah enggak. Allah tuh senang. Sebab Nabi Muhammad itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kala alaihi salam idza da'a salatan wa idza sa'ala salatan. Nabi Muhammad itu kalau doa sampai diulang 3 kali. Diulang 3 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah. Diulang 3 kali, menunjukkan ini keseriusannya. Sunnah kalau kita mengulang doa 3 kali. Ada orang, itu ulang-ulang enggak boleh itu. Bid'ah sesat. Nah ini kalau sudah mengulang-ulang, biasanya kalau sudah urusan mengulang-ulang ini kayaknya neraka itu. Ada sebagian orang itu baca ayat Al-Quran diulang nggak boleh. Rasulullah mengajari, ada dalam riwayat baca Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Ada orang yuraddidu mengulang-ulang Qul huwallahu ahad. Disanjung oleh Rasulullah Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Nah, termasuk dalam doa ini mengulang-ulang doa ilhah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana atina, terus dengan serius kita mintanya. Kalau sama orang kan marah, bener Pak minta, cepat kasih saya. Ngamuk orang. Tapi Allah tidak. Senang berarti orang ini butuh. Minta yang serius kepada Allah. Sungguh di dalam minta, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah yakin kalau Allah akan mengabul. Yakin kalau Allah mengabul. Artinya apa? Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya mudah untuk mengabul kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya kalau engkau berdoa, ud'ullah, mintalah engkau kepada Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati, dan engkau yakin Allah akan kabul doa. Karena memang Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, doalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku, aku akan kabul. Jadi dalam berdoa itu jangan dikasih enggak ya? Jangan. Ya, engkau mudah untuk mengasih, Maha Kuasa mengasih. Wa antum muqinuna bil ijabati, harus ada keyakinan di sini. Di saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan memberi, dan yakin Allah memberi asalkan kita memenuhi syarat nanti. Yakin Allah akan memberi, Allah Maha Kuasa. Ini. Sebab kalau kita minta kepada orang, manusia saja kita sering membuat misal itu hanya untuk memudah. Dari awal-awal sudah kira bisa ngasih duit enggak orang itu? Mas, ngeremehin anak, ngeremehin saya, sudah minta enggak enak, Pak, saya minta duit. Tapi kayaknya sampai enggak punya duit. Ayo, gimana kira-kira?
Jangan begitu. Kalau minta kepada Allah, Allah Maha memberi itu. Allah Maha memberi. Allah Maha memberi. Wa antum muqinuna bil ijabati. Engkau meyakini bahwasanya Allah mudah untuk mengkabul, Allah akan mengkabul. Nah, ini. Yang keenam, yang ketujuh adalah jangan buru-buru. Namanya istiqaq. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabul doamu itu yang semalam dan kemarin itu akan dikabul oleh Allah malam ya'jal, asalkan enggak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Wa yaqulu, lalu berkata dalam hadis disebutkan dalam hadis, qad ta'awtu falam yustajab li. Falam yustajab li, aku sudah minta doa belum dikabul-kabul. Jadi ngomong belum dikabul-kabul ini buru-buru suudzon pada Allah. Begitu ya, sudah sholat duha 20 tahun lah. Ini orang enggak sholat tambah kaya. Jadi ini enggak benar, ini suudzon pada Allah. Saya sudah doa, Pak Yai, Ustaz, mungkin Buya, saya sudah doa terus kok belum dikabul-kabul. Nah, ini tanda tidak dikabul doa karena buru-buru. Dalam riwayat innallaha yastajibu du'a 'abdi ma lam ya'jal, Allah akan mengkabul doanya hambanya malam ya'jal, asalkan tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Mengatakan qad da'autu falam yustajab li, aku sudah berdoa belum dikabul. Jadi keadaan kita itu kepada Allah harus kita tuh husnudzon. Jangan enggak dikabul. Tidak. Enggak boleh buru-buru. Serahkan. Jadi doa itu ibadah ikhlas. Makanya kalau sudah ikhlas kita di dalam memohon kepada Allah, Allah akan kasih. Salat doa ikhlas kasih rizki. Salat ikhlasnya enggak, salat doanya enggak ikhlas, dihitung-hitung terus ya. Doanya dihitung-hitung. Baik. Ini adalah yang harus kita perhatikan tentang bagaimana keadaan hati kita ya. Hati kita itu seperti itu. Kemudian setelah itu cara ya. Masalah cara berdoa. Ini harus ada caranya. Yang pertama, sebisa mungkin ngadep ke kiblat ya kalau berdoa. Sak bisa. Kemudian kita ulang lagi masalah bersuci. Tadi itu bersuci hati ya, taubat ya. Bisa kita ulang di sini caranya ngambil air wudhu dan sholat tadi. Bersuci, mensucikan diri dengan taubat itu adalah hal keadaan hati orang yang meminta. Tapi ada keadaan zahir kita adalah dengan cara mensucikan diri kita dari hadas kecil, hadas besarnya. Kita bersuci, kemudian menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berdoa di Arafah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Ini adalah sunnah. Kalau tidak ngadep ke kiblat apa enggak boleh? Ya boleh. Cuman kalau pengen sempurna mau dikasih ya harus lebih sempurna adab kita, tata krama kita. Ngadepnya ke kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam atal mauqif, Nabi Muhammad datang ke mauqif, fayastaqbilul qiblata, lalu ngadep ke kiblat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Fayad'ullah, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hatta taghrubasy syamsu, sampai terbenam matahari. Jadi Nabi Muhammad doa ngadepnya ke kiblat. Yang pertama ada apa tadi? Ambil air wudhu ya. Kita ulang lagi air wudhu itu, kata air wudhu itu sisipan tadi. Air wudhu di sini caranya. Ngambil air wudhu, sholat. Yang kedua sholat. Mohon maaf tadi yang pertama itu masalah hati, taubatnya yang kita tekankan itu. Taubatnya bukan wudhu sama sholatnya. Wudhu sholat babnya sini. Kita berwudhu yang pertama. Kedua sholat. Yang ketiga adalah ngadep ke kiblat. Yang keempat adalah ngangkat tangan. Disunnahkan ngangkat tangan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi, Nabi Muhammad mengangkat tangan hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga terlihat. Begitu seriusnya di dalam berdoa sampai mohon maaf ketek Rasulullah terlihat, putihnya ketek Rasulullah. Jadi maksudnya sampai tangannya sini, lengan yang bawah ini terlihat putih karena begitu seriusnya di dalam mengangkat tangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada perlu mengangkat tangan berdoa. Ini adab. Kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kiblatnya doa selain salat adalah langit. Jadi kiblatnya doa selain salat adalah kalau salat kita doanya kemana?
Biarpun kita di dalam biarpun berdoa kalau di dalam salat, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kiblatnya tetap tempatnya sujud. Tapi kalau di lain salat adalah kiblatnya adalah ke langit. Jadi ini jadi mengangkat tangan. Tapi dalam hadis yang dia katakan yarfa'u yamuddu yadayhi ila sama, ada orang yang memohon doa kepada Allah tangannya ke langit. Jadi ke langit begini. Allah Allah. Ini. Kemudian yang keempat, memulai dengan pujian kepada Allah. Ini karena ini dicontohkan oleh Rasulullah di dalam berdoa dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya pakai salawat lah. Kemudian ditutup lagi dengan salawat. Ada sebuah riwayat bukan dari Rasulullah, memang ada dikatakan Rasulullah, tapi yang benar itu dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Allah akan menerima salawat. Salawat. Kalau yang pertama diterima, penutupnya diterima, sungguh Allah tidak akan menolak yang ada di tengah-tengahnya. Salawat itu atasnya diterima, penutup atasnya diterima, dasarnya itu salawat juga diterima. Jadi dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat, maka tengah-tengahnya nanti juga akan dibawa. Ini adalah cara bagaimana agar dikabul doa kita. Kita mulai dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyanjung Allah, memuji Allah dengan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Terus Allahumma, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah caranya dengan bertawasul dengan sesuatu yang Allah cintai, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bertawasul dengan amal baik. Yang keberapa Ibu? Bapak? Yang keberapa ini? Yang kelima? 5 ya? 5 atau 6? Yang ke-6, bertawasul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, amal soleh. La yunjiku min hadhihi sakhrata illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Ini ada 3 orang yang tersekap di dalam gua karena batu yang menggelincir, batu yang menutup pintu gua. Didorong nggak mampu. Mereka berkata tidak akan bisa mengangkat batu ini kecuali dengan bertawasul dengan amal soleh. Yang satu punya bekti kepada orang tuanya, sehingga ya Allah, aku pernah berbuat baik dengan ibuku begini Allah, maka singkirkan batu, tergeser itu batu. Maka amal soleh apa saja? Amal soleh apa saja? Pokoknya sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka lakukan ini. Dan juga boleh kita dengan sengaja membuat amal soleh untuk berdoa. Misalnya sedekah, aku nyumbang fakir miskin yatim piatu. Setelah itu doa, ya Allah, aku tadi telah membantu yatim piatu. Jadi sebab dikabulkan doa kita berbuat baik. Lalu kita bertawasul dengan amal soleh kita. Bertawasul dengan kebaikan. Memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tawasul dengan Asma'ul Husna. Membaca Allahur Rahmanur Rahimul Malikil Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai akhir misalnya. Saya itu minta kepada Allah, dikabul. Ini dikabul. Tawasul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf, hadis sahih waktu Nabi Muhammad hidup atau setelah meninggal dunia. Karena dalam riwayat bahwa setelah meninggal dunia, Sayyidina Utsman bin Hunayf, seorang sahabat besar, sahabat mulia, mengajari orang yang waktu itu datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan minta untuk dikabul hajatnya, minta uang atau bantuan. Sayyidina Utsman nggak noleh. Lalu waktu keluar dari tempatnya Sayyidina Utsman bin Affan, di luar ketemu Sayyidina Utsman ibn Hunayf. Oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf diajari iktil doa, datang ke tempat wudu. Setelah datang ke tempat wudu, sholat 2 rakaat, lalu doa ini, Allahumma inni atawajjahu, inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu, binabiyyika, dengan nabimu, Nabi rahmati, Nabi rahmat. Lah, setelah itu apa? Dan doanya panjang, ada lanjutannya. Setelah itu
Dia datang lagi masuk ke Sayyidina Utsman, langsung ditoleh oleh Sayyidina Utsman. Perlu apa? Saya perlu ini Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya dikasih oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian laki-laki itu datang kepada Sayyidina Utsman ibn Hunayf yang ngajari tadi. Terima kasih Pak Utsman, ibaratnya begitu. Tadi sampean sudah bisa bisiki khalifah sampai ngasih saya. Oh enggak, saya enggak bisiki tadi itu. Jadi dengan doamu itu, dan ini adalah diriwayatkan oleh seorang alim, sahabi alim besar. Dan ini ditafsir oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayahnya, ditafsir oleh para muhadditsinnya. Ini dia tafsir, ini riwayat ini benar. Jadi kita bertawasul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, bukan minta kepada orang, tapi memohon kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Rasulullah, orang soleh, para wali, ini adalah bentuk memohon, ya Allah kabulkan doaku binabiyika, dengan nabimu Nabi Muhammad. Jadi diajarkan Rasulullah yang mengajari dan diamalkan oleh para sahabat Nabi tabi'in dari generasi ke generasi. Biarpun setelah itu ada orang yang berbeda, kita tidak membahas masalah perbedaan. Kalau yang tidak mau pakai ini silahkan. Akan tapi ini dan dikukuhkan para ulama dari masa ke masa, yang tidak perlu adalah untuk saling mencaci. Bagi yang tidak mau bertawasul dengan Nabi Muhammad setelah meninggal, Anda tidak perlu mencaci karena ada hujjahnya. Dan ini diamalkan dari masa ke masa. Sayyidina Utsman bin Hunayf, hadis sahih, ini riwayat benar. Mauquf memang, mauquf pada Sayyidina Utsman ceritanya. Tapi Sayyidina Utsman mengajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang mengatakan waktu Nabi Muhammad hidup itu boleh. Itu pun minta doa. Bagaimana minta doa? Suruh wudu orangnya. Suruh doa sendiri. Dan di dalam doanya yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma inni ya Allah, aku as'aluka, minta kepadamu, atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu binabika nabi rahmati, dengan membawa nabimu Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Biar tidak ditolak. Ya Allah, aku membawa orang yang kau cintai, seakan kau tolak ya Allah. Sama dengan tawasul dengan amal soleh. Jadi tidak beda. Tawasul dengan amal soleh dan tawasul dengan wali dan tawasul dengan nabi itu adalah tidak ada beda, karena hakikatnya amal soleh itu tidak terlihat. Apa sih amal soleh? Kebaikan. Dan nabi itu karena kebaikannya. Para wali karena kebaikannya. Tidak ada orang bertawasul misalnya dengan Fir'aun. Tidak ada. Jadi karena kebaikannya. Ini adalah semuanya kembali kepada istilah amal soleh. Jangan kita meributkan usulah masalah yang semacam ini. Ini adalah bagian yang sudah dilakukan dari masa ke masa, ulama dari masa ke masa. Kalaupun ada yang berbeda, memang apa sih yang tidak ada khilaf di dalam hidup ini? Nah, kita meyakini ini termasuk salah satu sebab pengkabulan doa kita adalah kita dengan bertawassul. Kemudian setelah itu adalah dengan dibarengi dengan Fatihah dan akhir surat Baqarah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada suatu ketika malaikat berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, abshir binuraini." Wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Ini yang berapa Bu? Yang 8 ya. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Utitahu balam yu'ta ahadun min qablik. Engkau diberi dengan dua itu wahai Muhammad, dan tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun. Nabi Muhammad bertanya, wa mahuma, apa kedua hal itu wahai malaikat? Fatihatul kitabi wa khawatimil baqarati, Fatihah dan akhir surat Baqarah. Nah, lam tas'al, atau dalam riwayat, engkau tidak akan meminta bi harfin minha, dengan menyebut satu huruf dari Fatihah dan akhir Baqarah, illa wa utita, kecuali kau akan dikasih. Artinya apa? Satu huruf saja kau sebut untuk memohon kepada Allah akan dikabul. Bagaimana kalau Fatihah sempurna? Makanya para masyayikh, ini hadis Muslim. Jadi ternyata Fatihah dan akhir Baqarah itu adalah untuk membantu agar dikabul doa kita. Satu huruf saja akan dikabul. Tidak akan minta kita kepada Allah dengan menyebut satu huruf, kecuali Allah akan mengkabul. Bagaimana dengan jika Fatihah utuh? Makanya sering kita dengar para masyayikh, para ulama, kalau doa tiba-tiba Al-Fatihah. Bukan bid'ah. Ada Imam Muslim. Kalau bid'ah, Rasulullah diajari bid'ah oleh malaikat, diam saja. Ini adalah ada pendidikan. Ini adalah dengan membaca Fatihah. Jadi terus sambung dengan Al-Fatihah.
Atau dengan amanar rasul. Akhir Baqarah itu amanar rasul wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi la, sampai amanar rasul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana kan nasir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah itu Allahumma doa. Makanya ada doa untuk orang yang meninggal dunia yang pernah dilakukan oleh para ulama. Doa untuk orang meninggal dunia ada ya, Fatihah dibaca ya. Setelah itu amanar rasul, setelah itu doa. Nah ini doa-doa yang sering dibaca oleh para masyayikh. Doa untuk orang meninggal dunia, terserah namanya apa. Sebagian mengatakan itu namanya tahlil atau pokoknya doa untuk orang meninggal dunia. Masyayikh, guru-guru kita sudah menyusun. Ada Al-Fatihahnya, ada akhir surat Baqarah, lalu minta doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini termasuk sebab pengkabulan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian yang lain, yang ke-8 adalah doa ala dhahril ghaib. Doakan orang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Sering kita egois, Bu. Kalau urusan apa-apa tuh yang penting kita paling bagus sedunia, paling kaya sedunia, paling alim sedunia. Itu maunya kita. Itu penyakit. Suruh doain orang lain paling berat. Padahal kunci pengkabulan doa kita doakan orang lain. Ma min 'abdin muslimin an Abi Darda. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ma min 'abdin muslimin yaqulu li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang muslim mendoakan orang muslim yang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan kepada Allah dengan doa walaka bimithlin, engkau juga dapat sama. Nah ini lebih dari itu, ternyata hikmahnya pembersih hati. Kalau kita dengan tetangga yang sama-sama punya toko, kita punya toko, tetangga punya toko, tetangga kok tokonya rame, dituruti sakit, ngedengki terus, sudah nggak untung, hati sakit, tersiksa, doa nggak dikabul. Doain, ya Allah semoga tetanggaku tambah gede tokonya. Ayo berani nggak ngomong gitu? Susah. Maklum, memang kita masih diliputi oleh penyakit-penyakit hati. Doain terus, doain. Padahal kalau kita berdoa, malaikat yang nggak punya dosa doain kita tuh. Malaikat yang nggak punya dosa doain kita paling cepat dikabul. Jadi sampai dikatakan kalau seandainya bapak ibu itu lupa mendoakan untuk diri sendiri, sibuk doain orang lain, ibu sendiri yang dapat. Ibu melihat anaknya tetangga bandel kurang ajar, setiap hari ibu menangis, ya Allah anak tetangga jangan sampai merusak kampung ini, berikan petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Sampai anaknya nggak didoain, lupa tidak didoain, anaknya yang baik duluan. Karena janji, siapa yang mendoakan anak kita? Malaikat. Doa kita kotor, tapi malaikat bersih doain kita. Walaka bimithlin. Jadi kalau ibu pengen apa-apa doain saja orang lain. Sampai ada seorang Habib Abdurrahman As-Segaf, suatu ketika ada orang datang minta doa. Karena dengan keyakinan Habib Abdurrahman itu doanya bakal dikabul. Orang soleh wali, suruh pulang. Kamu pulang, doakan saya. Kok begitu? Pulang, pengen apa? Doakan saya. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang, pengen apa? Doain kami nanti. Nah, itu. Malaka bimithlin, dapat sama. Khususnya itu Bu, yang orang kurang ajar sama kita itu. Disapa aja, nggak senyum, ditanya. Pinjam duit, nggak balik-balik. Itu yang pokoknya orang. Yukam mitnah, gunjing. Itu didoain yang baik. Wah, luar biasa itu. Pengkabulan doa yang dahsyat cepat. Ini bersih hati kita. Kita dendam hilang, dengki hilang. Lebih dari itu, malaikat mendoakan kepada kita, semoga engkau mendapatkan yang sama. Ini yaitu mendoain orang lain, pembersih hati. Kemudian yang masih banyak sebetulnya, kita tutup saja karena waktu. Yang terakhir, utamakan doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Utamakan bukan berarti yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena doa Rasulullah itu sudah dipilih paling bagusnya kalimat. Paling bagusnya kalimat adalah doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ibu doa sebanyak-banyaknya, jangan lupalah doa satu Rabbana atina. Ada loh yang paham Rabbana atina doanya Rasulullah atau yang lainnya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Allahumma ini apa ala dzikrik syukrik usrait. Banyak jadi doa-doa yang sepertinya Bapak Ibu tuh hafal. Jadi doa Bapak Ibu tuh hafal. Jadi doa-doa dari Rasulullah utamakan. Ya kalau sudah mentok karena lebih khusus ini urusan apa? Ya sudah sebut saja. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk masalah yang ini. Mau beli mobil ya Allah, jadikanlah saya beli mobil di manfaatnya. Ngomong bahasa Arabnya nggak bisa. Ya, bisa saja ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada aku mobil yang hasanah benar ya Allah, manfaat selamat anak-anak bisa sebetulnya. Pakai Rabbana atina saja dimaknai yang macam-macam itu. Ini doa sampai dia sabu jagat karena habis dengan itu semuanya. Apa sih yang kurang kalau di dunia baik, Bu? Kalau di dunia baik, suaminya santun, anak baik-baik, tetangga nyaman, Masya Allah lah enak. Jauh dari bencana, ini baik. Pokoknya doa Rabbana atina saja diseriusin itu beres sebetulnya. Cuman yang namanya orang itu ya, karena pengen mengungkapkan ya, aduannya kepada Allah, ungkapkan semuanya. Allah tenang itu, ya Allah begini. Jadi mengutamakan doa-doa yang dihadirkan yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu semua insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kok nunggu, lah kok nggak dikabul-kabul itu gimana? Nah, ini kadang-kadang ada pertanyaan. Sudah saya penuhi, saya sudah banyak istighfar coba ini, sudah saya penuhi caranya, baik sama tetangga, baik saya juga sedekah ini ya. Ketahuilah, Allah itu sampai dikatakan doa itu la yukhti'uhu. Tidak akan, kalau orang memohon kepada Allah tidak akan sia-sia. Pasti dapat salah satu pengkabulan di dunia, atau ditahannya bencana, atau dikabulkan nanti di akhirat. Pasti dikasih. Atau dalam bahasa lain oleh Allah dialihkan kepada yang lainnya. Sebab sering kita itu berdoa itu karena bodohnya kita meminta. Kalau minta kepada Allah kurang penting, yang penting dilupakan. Maka Allah itu akan memberi, akan mengabul doa kita, akan tapi kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena Allah lebih tahu. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam sebuah hikmah yang sangat masyhur. Hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa la yakun ta'akhur, jangan sampai menjadikan ta'akhur al-ata, jangan sampai amadut ta'akhuril ata, jangan sampai keterlambatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ma'al ilhahi, dengan keseriusan kita di saat meminta. La ya'akun, jangan sampai menjadi amadu ta'akhuril ata'i ma'al ilhahi mujiban liyaksika. Kata Ibn Athaillah Sakandari, hikam yang pernah kita baca di alun-alun kota Cirebon setiap malam Selasa, itu kan hikmah yang ke-16. Sekarang sudah hikmah yang ke 35 kalau tidak salah. Yang belum bisa hadir ke sana dipersilahkan. Ibn Athaillah Sakandari menjelaskan, jangan sampai menjadikan keterlambatan pemberian dari Allah itu menjadikan kamu putus asa. Fawwa dhamina lakal istijabata, karena Allah sudah menjamin akan mengkabul doa, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Fima yakhtaruhu laka, sesuai apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan fima takhtaruhu li nafsik, bukan sesuai dengan pilihanmu. Jadi Allah akan mengkabulkan sesuai apa yang Allah pilihkan karena Allah lebih tahu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, di waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turidu, bukan di waktu yang Anda mau. Jadi Allah itu akan mengkabul, sudah berjanji akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, keterlambatan dikabul itu jangan sampai menjadikan engkau putus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan sesuai yang engkau pilih. Lebih kata kejadian itu tidak ada. Di waktu yang Allah telah pilih, telah kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Engkau menginginkan hari ini, aku menginginkan tahun ini. Tapi Allah belum. Allah tahu ini tidak baik. Aku ingin beli ini. Allah tahu tidak baik ditunda, tidak jadi berangkat ujian dan itu baik.
Allah tahu. Karena kita sampai minta sesuatu yang kurang penting. Dan kadang sudah dikabul oleh Allah karena kita tidak tahu. Allah sudah mengabul doa kita, tapi kita tidak tahu. Kita itu sering minta sesuatu yang tidak penting. Misalnya, ya Allah berikan kepada rezeki banyak dan sebagainya. Rezeki berapa bu? 100 juta bu? 200? Baik. Jujur bu, bapak minta, ya Allah jagalah jantung dan paru-paruku. Enteng. Sebetulnya doa kita yang banyak sudah dikabul oleh Allah. Mungkin bahasa kalau diterjemahkan dalam bahasa komunikasi begini. Mbakku, kamu ini minta ada cuma duit, kalau saja jantungmu lebih penting sudah saya kabul, tapi jantungmu saja tak jaga ya. Duitnya nanti. Tidak nanti oleh Allah. Allah tidak akan bohong, Allah tidak akan ingkar janji, akan dikabul doa. Cuma kita tidak tahu sebab Allah akan memberi sesuatu seperti yang apa, sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita, bukan sesuai yang apa kita pilih, bukan sesuai yang kita pilih, tapi sesuai yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Ini makanya kita bangun kesubuhan kepada Allah. Jangan sampai ya Allah tidak Allah kabul, cuma kita tidak tahu. Saya itu kerja tidak untuk tidak sadar. Karena benar orang itu pernah baca. Jadi kita kesana tuh. Ya Allah, saya kerja di pasar, tidak tangga, orang yang gede. Bu, itu orang yang tokonya gede, dengan keadaan mana itu sama tuanya. Jadi doa itu kadang dipindah oleh Allah karena Allah tahu ini lebih penting. Jadi dicontohkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kisahnya Siti Maryam. Inni nadartu laka ma'ibatu di Muharram. Siti Maryam itu ibunya bernama Sayyidah Hannah, seorang wanita salehah. Doanya dikabul oleh Allah, senantiasa memohon kepada Allah. Inni nadartu laka ma'ibatu di Muharram. Ya Allah, aku ingin punya anak yang kelak itu enggak pernah sibuk urusan dunia, Muharram, bebas dari urusan dunia, hanya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Pengennya anak laki-laki, Muharram, laki-laki yang bebas, enggak punya kehidupan. Kalau perempuan nanti ada hamil, ada ini dan sebagainya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, dan terimalah permohonanku. Rabbi inni nadartu laka ma'ibatu Muharram, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku ingin punya anak laki-laki. Siti Hannah minta setiap Allah, minta untuk diberi anak laki-laki yang soleh, yang hebat, alim betul-betul. Falamma wada'atha, setelah melahirkan, inni wada'tuha unsa, keluar perempuan Siti Maryam. Apa ini doanya tidak dikabul? Jangan buru-buru. Keluar Siti Maryam. Inni samaituha Maryam, aku beri nama Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni wada'tuha unsa, aku melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu itu semuanya. Kenapa diberi perempuan? Apakah Allah tidak dengar, tidak ngerti doanya Sayyidah Hannah? Ngerti, Allah tahu. Tapi diberi Allah perempuan. Ini Allah perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni u'idhuha wa dzurriyyataha. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasan. Dan Allah menerima pernyataan doa Siti Maryam itu dikabul sebetulnya. Faqabbala Zakaria, lalu diraih oleh Sayyidina Zakaria. Wa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tapi waktu Sayyidina Zakaria itu masuk ke tempat ibadahnya Siti Maryam, itu bingung, kok ada makanan, ada rezeki, ada kalau di musim panas, ada buah musim dingin. Dari mana ini datangnya? Waktu musim dingin ada buah musim panas. Dari mana kau dapat ini, wahai Maryam? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau ngasih Nabi Zakaria, Allah kalau ngasih nggak pakai perhitungan. Dia punya anak, pengen punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan. Tapi perempuannya kualitas, karomah diberi oleh Allah kemuliaan. Begitu hebatnya Siti Maryam itu sampai tempat yang digunakan untuk berdoa waktu Siti Maryam pergi. Sayyidina Zakaria itu kan tidak punya anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Sayyidina Zakaria datang ke tempat duduknya Siti Maryam, memohon semoga aku bisa dekatkan di sini ya. Nabi
min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiyud du'a. Ya Allah, Sayyidina Zakaria memohon, ya Allah berikan kepada keturunan yang baik. Engkau sungguh maha mendengar doa-doa kami. Innaka samiyud du'a, engkau paling maha mendengar tentang doa. Akhirnya diberi Sayyidina Zakaria anak yang bernama Sayyidina Yahya alaihissalam. Ya, sampai nanti Allah ini tabarruk mengambil barokah tempatnya orang soleh, wanita soleha. Maka ini termasuk ya untuk pengabulan doa itu mengambil tempat yang telah digunakan oleh orang soleh karena ada keramat yang terlalu itu. Beda. Sebagian orang alergi dengan tempat. Tabarruk dengan sesuatu yang anda nempel dengan orang soleh nggak mau. Padahal juga Rasulullah diperlukan oleh Sayyidina Abdullah akhirnya. Kalau ada orang sakit, yakin dan banyak tabarruk dengan dekatnya orang soleh luar biasa. Dekatnya orang soleh, ini orang soleh, wanita soleh, tempatnya tetap mulia. Sehingga Sayyidina Zakaria perlu datang ke tempat itu. Sampai di mana kemuliaan Siti Maryam? Bukan saja Siti Maryam mendapatkan karomah, lalu tempatnya penuh berkah. Bukan saja sampai di situ. Siti Maryam itu nggak beda pangkatnya dengan laki-laki itu. Sampai Allah mengatakan, berka'i ma'ar raki'in, rukuklah engkau. Ibadahlah wahai engkau Maryam, biarpun kau perempuan. Ma'ar raki'in sama dengan laki-laki itu. Nggak ada beda. Dia kayaknya mah perempuan, tapi kualitasnya kualitas laki-laki. Jadi ini biarpun seolah-olah kayak tidak dikabul doa itu, tapi dikabul tuh. Ternyata lebih dari itu. Siti Maryam ditiupkan oleh Allah roh apa? Mengandung. Setelah mengandung, Siti Maryam melahirkan seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Oh, ini doanya Siti Hannah itu. Pengen anak laki-laki, keluar wanitanya hebat, punya cucu Nabi Isa alaihissalam. Dan kemuliaan Nabi Isa ada pada zaman itu dan nanti diulang lagi nih karena doanya Sayyidah Hannah. Benar-benar pengen jadi orang besar. Nanti di akhir zaman akan keluar lagi Nabi Isa alaihissalamnya. Menjadi umat Nabi Muhammad dan menjadi orang besar, pemimpin besar di dalam agama kita. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi biarpun beliau dilahirkan sebelum Nabi Muhammad, diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain, Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa pernah berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad, nggak bisa. Tapi ini Nabi Isa alaihissalam berkat doanya ke neneknya yang bernama Hannah akan dihadirkan kembali Sayyidina Isa alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini gambaran. Jadi kadang kita tidak sadar doa sudah dikabul. Cuman kita nggak paham, nggak tahu. Maka jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah di saat Anda berdoa. Allah sudah mengabul. Allah berikan doa selesai. Setelah itu Anda khusnudzon, ya Allah, mungkin ini loh. Aku doanya begini. Ternyata Masya Allah orang pada kena asam urat, selamat aku. Orang pada kena demam berdarah, selamat aku. Ini adalah berkat dari doa-doa kita. Maka perbanyaklah doa, maka Allah akan berikan kepada kita. Kalau tidak sekarang, di akhirat nanti. Kalau tidak akan ditolak bala kita. Bencana kita akan ditolak dengan doa-doa. Ini saja adalah bagaimana kita bisa dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada waktu, kita beri kesempatan untuk bertanya. Berapa menit lagi? Dipersilahkan agar rutin seperti biasa karena majelis ini kan ada tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita menginjak kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah yang menyampaikan pertanyaannya. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan. Dan informasikan agar menyebutkan nama dan alamatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Hadratil Kiram Buya Yahya, kami ingin bertanya. Namun sebelumnya, nama saya Lukman dari Bodelor. Yang pertama, bagaimana tentang makna hadis Nabi, ya la yuraddul qada'u illa bidu'ai. Kami ulang, la yuraddul qada' illa bidu'a. Itu makna hadis tersebut bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita berdoa meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang
sesuatu tersebut menurut akal tidak mungkin terjadi. Tapi kalau menurut kehendak Allah kan mungkin juga. Apakah berdoa yang semacam itu dibolehkan dan tidak termasuk min doikil umur? Ini saja yang kami sampaikan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilahkan yang menyampaikan pertanyaan, satu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanya, bagaimana kalau yang kita doakan itu di dalam berdoa itu bukan orang muslim? Apakah itu juga bisa antara lain untuk terkabulnya doa? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barangkali cukup. Karena ada pertanyaan tertulis ya. Yang pertama adalah la yuraddul qada'u illa bidu'a. Itu hadis benar. Tidak ada yang menolak qada. Qada itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi. Qada, al-qadar itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang tengah terjadi dan yang telah terjadi. Jadi ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi itu qada. Sehingga bisa dibolak-balik, sebagian ulama mengatakan qada itu ya qadar ya qada. Jadi kalau sudah bicara qada itu ketentuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Kalau qadar ketentuan Allah terhadap apa yang tengah terjadi dan yang telah terjadi. Nah, setelah itu nanti ini pengetahuan Allah. Baru nanti ada ketentuan Allah sesuai dengan qada qadar. Allah menjadikan Anda masuk ke tempat ini itu sudah diketahui Allah dari zaman azali. Allah tahu kalau Anda bakal masuki majlis ini. Di saat Anda masuki majlis ini adalah ketentuan Allah. Takdir ketentuan Allah sesuai dengan qada. Nah, pertanyaannya, apakah qada itu bisa dirubah dengan doa? Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa, Nabi Muhammad berbicara dengan bahasa manusia agar kita punya usaha. Usaha itu tidak merubah aslinya. Hakikatnya usaha tidak merubah. Jadi doa itu bagian dari usaha. Usaha kepada Allah, usaha untuk sebuah cita-cita, dan tujuan itu ada dua. Usaha dengan zahir dan usaha dengan batin. Kalau kita mau berdagang, usaha zahirnya dengan cara ya belanja, jualan, hitungannya yang benar ya, tempatnya yang benar, itu adalah usaha zahir. Batinnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu semua bisa merubah dari melarat kita menjadi kaya? Hakikatnya tidak. Cuman dalam bahasa Nabi Muhammad membahasakan bahasa kita. Kalau kamu lapar, ambil nasi, setelah makan kamu nanti kenyang, kan begitu? Siapa yang nggak meyakini, tidak punya keyakinan seperti ini? Ini keyakinan, biarpun hakikatnya keyakinan Allah yang ngasih kenyang. Ahli iman tidak usah diterjemahkan. Kalau kamu mengatakan nasi itu ngenyangin ya tak? Ya ngenyangin. Wah syirik, enggak. Majaz itu bukan hakikat. Hakikatnya yang memberikan kenyang adalah Allah. Jadi usaha itu tidak akan merubah. Usaha tidak akan merubah. Akan tetapi dalam kacamata manusia usaha itu merubah. Tapi bagi Allah tidak ada yang berubah. Cuman bahasa kita bahasa manusia, sehingga namanya ikhtiar. Usaha itu ternyata dan doa itu bagian dari ketentuan Allah. Harus kita pahami itu. Usaha itu bagian dari ketentuan Allah, bukan yang merubah ketentuan Allah. Usaha, baik itu doa atau kerja keras, itu bagian dari ketentuan Allah. Kalau pengen melihat qada qadar dan takdir, jangan sok jadi Tuhan. Kalau jadi Tuhan itu begini, sok tahu apa yang terjadi di 10 tahun yang akan datang. Lalu berkata, ya
Kalau memang saya ditakdirkan kaya, biarpun saya tidur kan bisa kaya. Ada enggak begini? Ini sok tahu, tanyakan memangnya kamu bakal kaya? Yang enggak tahu, enggak tahu kok sok tahu. Kalau memang saya ahli surga, biarpun maksiat kan saya masuk surga. Memangnya kamu ahli surga? Enggak tahu. Enggak tahu kok bilang ahli surga. Nah, jadi karena sok tahu inilah bermasalah. Akan tapi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, maka Allah memberikan kepada kita ikhtiar. Ikhtiar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah juga bagian daripada ketentuan Allah. Kita berikhtiar. Sehingga si A tahun 2010 melarat. Bulan Desember dapat hibah. Setelah dia keliling ziarah-ziarah silaturahmi, ketemu familinya yang ada Sumatera, lalu dapat hibah 200 juta. Dengan 200 juta tahun 2013 dia berbisnis. 2015 dia di kaya raya di Cirebon. Coba. Waktu tahun 2010 tahu enggak dia kejadian tahun 2013? Ya enggak tahu ya. Kalau tahu dia nongkrong saja ya. Bakal kaya? Enggak, makanya karena tidak tahu dia usaha. Apakah usaha ini berubah? Oh enggak. Ketentuannya sudah ada. Allah bakal menjadikan dia kaya. Cuman perjalanannya dia keliling ketemu adiknya yang kaya raya karena kangen dikasih duit 200 juta di Sumatera. Jadi usaha ini suatu keharusan. Karena usaha kita ini bagian dari takdir Allah. Berdoa iya, setelah berdoa nanti Allah kasih. Jadi doa kasih. Kita berdoa dikasih oleh Allah. Berdoa ini bagian dari takdir. Jadi kalau tidak ada doa, apakah tidak dikasih? Ya. Tidak berdoa pun bisa dikasih karena ini. Nah, namanya usaha ini harus kita ambil. Kita berdoa, maka setelah berdoa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berdoa bisa saja dikasih oleh Allah. Tapi dikasih dan tidak dikasih kita tidak tahu. Maka orang diberi oleh Allah akal. Akal ini untuk berpikir. Untuk berpikir sederhana saja. Sate, ibu lagi lapar nih, bapak nih lapar bener. Mestinya makan siang jam 1, mundur 2:30, tambah lapar nih. Ada sate anget lagi di hadapannya. Coba. Kalau urusan begini kira-kira omongan kita omongan takdir atau usaha kira-kira? Ayo. Usaha. Ayo berani ngomong takdir? Ya kalau memang saya ditakdirkan kenyang ya bakal kenyang ya. Memang bisa saja nanti dia pingsan lalu sama orang anak-anaknya dicekokin nasi. Bisa itu. Nah, tapi orang itu ini sehat, akal sehat itu ya ada sate di hadapannya dimakan. Jadi usaha kita ini bagian. Apakah dia bakal kenyang? Belum tentu bu. Rupanya tuh lidinya tuh nusuk baru gigit satu tuh tusuk lidinya masuk rumah sakit nggak jadi kenyang kan bisa ya. Jadi usaha pun belum tentu orang sampai. Tapi akal sehat ini harus usaha. Makanya doa yang kita panjatkan bukan merubah takdir dalam bahasa, dalam pandangan Allah, tapi dalam pandangan kita, iya. Kita itu melihat kejadian ini seperti melihat sebuah film Islami. Kita sering menggambarkan sebuah film Islami, bu, film Islami tentang seorang pejuang, laki-laki yang santun baik. Kita tidak mengajari nonton film. Anggap saja ini sebuah sinetron Islami, juga tidak mengajari nonton sinetron. Ya, bingung itu contohnya apa ya? Drama juga enggak. Pokoknya sebuah cerita Islami. Anda membaca sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang baik, berbakti ke orang tuanya, santun kepada fakir miskin. Kalau kerja dia cari duit hanya pengen bantu fakir miskin. Dengar bu, ada seorang sakit, mau masuk rumah sakit. Dia tidak punya uang. Akhirnya apa? Dia berbisik, bu, bawa saja anakmu ke rumah sakit. Saya akan cari uang. Kerja dia. Setelah bekerja, dapat duit ya 100.000. Disakui mau dibawa ke tempat rumah sakit. Karena waktu sudah malam bu, jam 9 malam dia agak kemalaman dia. Berjalan sendirian nggak punya sepeda, naik sepeda motor nggak punya motor, jalan kaki bu. Jalan kaki lewat gang-gang agak sempit, lewat daerah sempit. Rupanya bu, di situ ada orang nakal. Nguntit mulai tadi, ngerti dia dapat duit, diikuti dari belakang bu. Diikuti dari belakang bu. Mau diambil, mau dibunuh, mau dipukul orang ini. Ini bawa yang mau mengambil uang ini membawa pentong bu. Di saat mau dipentung, ibu apa? Deg-deg plus kan? Deg-deg
Ya Allah, ini orang baik, jangan dipukul ya. Gak taunya Bu, waktu lagi mukul begini Bu, ada tawon di sini. Nggak jadi mukul kan? Selamat. Tapi waktu tadi Ibu mendeg-degan. Kalau sutradara mah tahu, nggak usah khawatir Bu, nggak bakal kena tuh, kena tawon Bu nanti ya. Jadi kalau lagi nonton cerita jangan kayak sutradara ya. Jangan sok, wah nanti aman. Nggak tahu itu kalau bakal kena tawon tuh ya. Padahal tahu ini. Kalau sutradara mah tahu, ngapain deg-deg kelas. Lah ini Allah sutradara. Biarpun kamu jungkir balik ya tetap melarat. Allah tahu. Ini kerja sedikit kaya. Allah tahu. Doa, maka ini bagian daripada takdir. Hakikatnya itu tidak merubah semuanya. Tapi doa itu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu. Harus kita ambil. Makanya pandanglah semua kejadian ini sebagai hamba. Nggak tahu apa yang terjadi di esok hari. Makanya kita memohon, berdoa kepada Allah terus dengan harapan Allah mengkabul. Jadi Allah mengkabul kita ini Allah juga sudah tahu dari dulu. Cuman kita harus jalankan sunnatullah ini. Kalau orang pengen berhasil, usaha zahir batin, doa, dan kita memohon kepada Allah, kemudian dibarengi dengan usaha, dengan bekerja atau yang lainnya. Baik, itu. Jadi hakikatnya tidak. Tetapi menurut bahasa manusia itu akan dirubah. Umur panjang dengan barokah. Ini ada manusia silaturahmi memanjangkan umur. Hakikatnya sudah tahu Allah ini bakal tahun berapa mati. Jam berapa matinya Allah sudah tahu. Akan tapi semua yang kita lakukan ini bagian daripada takdir Allah. Anda berusaha kerja keras itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai katakan Sayyidina Umar menolak takdir dengan takdir. Sayyidina Umar mau masuk. Sebab kalau ada di satu kampung itu ada penyakit, nggak boleh kita keluar. Tapi kalau di satu kampung ada penyakit, mau masuk, lalu itu ada wabah penyakit. Nah ini Sayyidina Umar. Padahal dilarang oleh Rasulullah, kalau kamu di satu kampung ada penyakit, tidak boleh keluar. Tetap di situ. Karena penyakit tidak akan nular, yang Rasulullah nyebutnya. Tapi setelah itu, Sayyidina Umar dengar di satu negeri itu, satu kampung itu banyak penyakit. Lalu Sayyidina Umar nggak masuk, ditegur sama yang lainnya. Ya Khalifah, engkau lari dari takdir. Dijawab, iya, aku lari dari takdir yang kurang baik menuju takdir yang lebih baik. Jadi ini takdirnya. Benar. Jadi yang saya pulang itu juga takdir dari Allah. Jangan dianggap bukan takdir. Semua yang kita lakukan tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu masalah doa. Kemudian kita doa kepada sesuatu doa dengan sesuatu yang secara akal tidak mungkin. Apakah boleh? Boleh. Sesuatu yang tidak mungkin tetapi umumnya mungkin. Mohon maaf. Orang buta, korneanya tidak ada. Susah ya kalau tiba-tiba melek kan bisa heboh sedunia ya. Tapi bolehkah berdoa, ya Allah, berikan kepadaku pandangan agar aku bisa melihat misalnya. Boleh tidak doa? Boleh. Mohon maaf barangkali ada orang yang divonis ya dengan sebuah penyakit sampai ya mungkin kalimatnya tidak mungkin kata dokter ya. Kita berdoa boleh. Termasuk misalnya ada orang-orang yang berdoa, ada biasanya vonis dari dokter, vonis bahwasanya seorang laki-laki ini tidak bisa membuahi atau seorang wanita tidak bisa mandul ya. Lalu bolehkah kita berdoa minta anak? Kita harus paham doa itu apa. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau ada orang minta sesuatu yang itu bermanfaat dengan cita-cita maslahah, itu ada pahalanya di hadapan Allah. Kalaupun ternyata Allah tidak memberi seperti yang diminta, Allah akan ganti yang lebih hebat lagi. Jadi tetap kita dianjurkan berdoa. Misalnya ya itu, doa apa saja. Mungkin doa diberi oleh Allah anak yang soleh. Ya Allah, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Tapi saya sendiri sudah divonis dokter tidak bisa membuahi. Saya mandul. Bolehkah doa? Boleh doa. Kenapa? Kalau doa ini Allah akan kasih. Allah tidak akan ingkar janji bakal dikasih. Kalaupun tidak dikasih di dunia, di akhirat. Kalaupun tidak, nanti Allah akan kirim orang-orang yang nilai seperti anak-anak kita. Jadi tetap berdoa ini harus. Karena tidak boleh kita membatasi kuasa Allah. Apakah mungkin? Kalau menurut Allah, mungkin semuanya itu. Kalau menurut kita, manusia mendahului kadang tidak mungkin. Siti Hajar berapa tahun umurnya? 60, 80 lebih, sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua. Berdoa dikasih oleh Allah anak. Jadi ceritanya sama, Nabi Zakaria itu sudah putus asa.
Saya sudah tua, apa mungkin punya anak. Tapi ingat, ini Siti Maryam saja mendapatkan sesuatu yang secara akal nggak benar, nggak masuk akal. Masa di musim panas ada buah musim dingin? Kan nggak masuk akal ya. Secara akal nggak ada. Dari mana kok ada buah musim panas di musim dingin? Nabi Zakaria jalan otaknya. Allah Maha Kuasa, minta, ya Allah, Rabbi habli latuka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Diberi anak, sudah masa tua Sayyidina Zakaria. Jadi tetap berdoa sesuatu yang mustahil menurut akal manusia, tapi ketahuilah bagi Allah tidak mustahil. Kalaupun Allah tidak memberinya di dunia, ketahuilah hidup kita tidak hanya di dunia. Allah akan memberikan kepada kita nanti kebahagiaan. Pahala anak yang soleh, pahala anak jadi ulama, pahala ini sesuai dengan keinginan, niat dan cita-citanya. Baik. Kemudian doa apa tadi? Doa kepada orang yang tidak beragama Islam. Kalau kita mendoakan kepada orang yang tidak beragama Islam, kita hanya diperkenankan berdoa, ya Allah berikan kepadanya hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Dan doa itu lain, tidak menjadikan sebab kita dikabul doa, karena di dalam hadis pengkabulan doa itu, mamin abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi, seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya. Jadi hanya doa kepada kaum muslimin saja. Karena di dalam orang muslim ini adalah ada rahasia yang dititipkan oleh Allah. Karena itu rasa cinta, rasa saling kasih, itu yang membuahkan pengkabulan doa. Jadi kalau orang kafir tidak. Tapi mendoakan orang kafir bukan tidak boleh, boleh, tapi didoakan ya Allah berikan kepadanya hidayah. Tapi kalau diminta pengampunan, ya Allah ampuni tetanggaku yang Nasrani, nggak boleh, itu haram hukumnya mendoakan dengan doa-doa pengampunan. Tapi doa boleh, namanya doa hidayah saja. Kemudian ada pertanyaan tertulis, banyak barangkali tidak bisa semuanya. Bagaimana kalau kita dijodohkan orang tua dengan pilihannya? Apakah perjuangan itu bisa berjalan dengan baik, sedangkan kita belum tahu atau belum pernah berbicara langsung dengan orang tersebut? Orang menikah kan tidak harus dengan orang yang pernah kita ngobrol dengannya. Tetapi orang menikah itu perlunya dengan pilihan yang benar. Siapapun yang memilih itu tidak penting. Karena pendidikan Rasulullah itu adalah di dalam menikah itu harus memilih dulu. Sehingga ini barangkali bisa diikuti, kita ada acara setiap Kamis pagi, rumahku, surgaku, itu kita berbicara bagaimana memilih pasangan. Jadi memilih pasangan itu penting. Memilih itu bukan dipaksa ya. Memilih itu bagaimana Bu? Orang paham memilih ya. Kalau sudah orang cinta dulu tidak memilih itu Bu. Itu sudah dipaksa oleh hawa nafsu dan kemauannya. Tapi memilih itu nih dijejer 1, 2, 3, 4. Ini baik semuanya, akhlaknya begini-begini baru milih. Sebab kalau sudah orang senang duluan, itu biasanya dunia yang selebar ini seperti selebar daun kelor katanya ya. Laki-laki banyak katanya, kalau nggak dia nggak mau. Ini kan sakit orang itu ya. Musibah itu. Jadi pilihan orang tua mungkin berbahagia, kecuali hatinya sudah rusak. Dia punya pilihan yang tidak benar. Sehingga selalu nyalain orang tua. Ketahuilah di dalam hidup rumah tangga pasti ada problem. Kalau di dalam rumah tangga pasti ada problem. Biarpun sudah pilihannya benar, cara bergaulnya benar, problem. Rasulullah dengan Siti Aisyah ada problem. Tapi problem yang ada pada Rasulullah itu untuk dijadikan contoh. Rasulullah dengan Siti Aisyah punya problem. Sampai Siti Aisyah ini benar-benar pada puncaknya. Minta diadili oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibawa ya Rasulullah, dibawa ke tempatnya abahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atau waktu itu Sayyidina Abu Bakar datang. Akhirnya ayah adili aku dengan Rasulullah. Ya, Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana aku akan mengadili Rasulullah, wahai Aisyah putriku. Cuman karena Rasulullah itu orang yang selalu ngayomi, lakukan wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapatkan perintah dari Rasulullah, ya iya saja. Kemudian Rasulullah berkata, memberikan kebebasan kepada Siti Aisyah. Aisyah yang ngomong duluan, aku atau kamu? Dijawab oleh Siti Aisyah, kau dulu ya Rasulullah, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Berarti permasalahannya berat sekali dalam rumah tangganya. Sampai Rasulullah sampai Siti Aisyah ngomong begitu pada Rasulullah. Jangan ngomong ya Rasulullah kecuali ngomong yang benar. Sayyidina Abu Bakar dengar begitu yang marah. Ini Rasulullah begitu pun ditempel lagi Siti Aisyah. Pukul. Waktu dipukul larinya kemana? Larinya ke dadanya Rasulullah SAW. Lihat indahnya Rasulullah. Dalam keadaan bermasalah pun ternyata masih dijadikan tempat mengayomi, tempat untuk berlindung oleh Siti Aisyah. Dan setelah itu problem. Jadi yang baik pun masih ada problem.
Baik dengan baik, cara bergaul baik, ada problem rumah tangga begitu semuanya. Tapi lihat, kalau sudah orang punya penyakit, lalu menyenangi orang lain, lalu nggak jadi, lalu menyalahin nanti. Mama sih yang milihin. Lihat, mama sih yang milihin. Lihat, musibah ini dalam hidup tuh. Orang tuanya disalah-salahin. Nggak sadar orang tuanya mulai kecil tuh repot. Nyusuin dia, nimang dia, dikencingin sabar, bangunin sabar. Nah, sudah mau menikah dengan kesombongannya. Nah, kalau sudah pilihan orang tua, asalkan memenuhi kriteria agama, patuhi segala kebahagiaan ada di situ. Kalau ada orang, saya nggak bisa suka, nggak bisa cinta, pasti ada penyakit. Sudah ada yang di hatinya selain dia, itu biasanya. Mustahil kalau seorang wanita yang masih kosong dapat laki-laki tidak nyambung, itu mustahil. Apalagi laki-lakinya benar dan baik. Jadi sakit, nggak mau dengan manusia lagi mungkin. Perempuan dengan laki-laki itu minus. Makanya mudahnya hati orang yang bersih. Kalau hati orang tidak pacaran, tidak kenal cinta sebelum pernikahan, maka mudah. Kalau dicalonkan gampang, pilihannya nggak susah. Dipilihkan oleh orang tuanya orang soleh baik, iya, hatinya mudah nyantol. Tapi kalau sudah nyangkut kepada orang lain dengan cara yang haram, bermasalah. Ada kaidah bahwasanya yang bertanya di dalam pernikahan ini kaidahnya bukan cinta, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Tapi ketahuilah, cinta dibangun di atas pernikahan. Jangan dibalik. Kalau di barat sana, pernikahan dibangun di atas cinta. Mondar-mandir sana sini cari cinta sampai punya anak 3, baru menikah di Bali. Kumpul kebo dulu. Karena mencari cinta, bukan. Tapi dalam Islam, cinta dibangun di atas pernikahan. Barangkali bisa diikuti di acara Rumahku Surgaku. Dan itu adalah juga berkenaan bagaimana cara memilih. Anda tidak pernah mengenal, tidak harus, tapi orangnya benar. Sebab kalau kita ingin tahu hakikat seseorang, bukan bertanya. Kalau bertanya dijamin dibohongi. Abang, gimana tidurnya abang? Ya nggak ngaku, saya ngorok. Abang bagaimana dengan bapak ibu? Oh saya baik dengan ibu saya, semuanya ngomong baik. Nggak ada. Sholatnya gimana? Astagfirullahaladzim, gimana sholat saya? Tidak, padahal nggak pernah sholat. Kalau tanya langsung nggak bisa, Neng, kan begitu. Tanya melalui orang lain. Rasulullah ngajari kalau pengen tahu hakikat seseorang, suruh orang. Atau almar'u ala dini khalilih, tanya temannya kayak apa. Kalau pacaran langsung mah dibohongi, kalau ngomong kalem lembut, matanya ada ke bawah, lepas jelalasan ke sana kemari. Tapi kalau sudah kita ngirim orang, Anda seorang wanita, seorang laki-laki pengen meminang seorang wanita, Anda ingin tahu akhlaknya, agamanya dahulukan, Anda kirim orang. Adik Anda yang wanita suruh duduk dengan dia seminggu saja, sudah tahu cara tidurnya gimana, suka sisiran atau enggak, keramat, ngoroknya kayak apa. Ini tahu semuanya. Tapi kalau sudah dalam irama pacaran, itu adalah bohong ya. Itu kalau datang itu bajunya pinjaman tuh malu. Kemarin pakai baju merah, merah lagi nggak enak itu. Pinjam, bohong pokoknya kalau masalah pacaran. Makanya kita ingin perangi tradisi Barat yang dimasukkan ke dalam Islam. Menikah dengan menaruh hati dulu. Ini adalah musibah, menjadikan orang durhaka ke orang tua. Baik, bisa. Orang bisa bahagia dengan pernikahan pilihan orang tuanya, asalkan orang tuanya milihnya yang benar. Sebab orang tua yang ngaco juga ada. Anaknya milih yang beragama nggak boleh, pengennya yang berduit. Nah ini salah kalau urusan duit. Kalau ada orang menikah karena kekayaannya, bakal hina di dalam rumah itu. Kalau orang menikah karena pangkatnya, bakal hina di tempat itu. Jika kita punya pilihan sendiri sesuai dengan keinginan kita, tanpa kalau orang tua kita tidak merestui, apakah itu harus menurutinya? Nah, kenapa Anda punya pilihan? Begini loh ya kalau anak cerdas. Anda tanyakan ke orang tua. Pak, bukan pacaran caranya. Punya pilihan. Punya pilihan, Abah, saya punya ada laki-laki seperti ini gimana? Bicarakan dengan orang tua yang baik. Nanti insya Allah akan ditolak. Bahkan adabnya yang sopan itu bertanya, Abah, Umi sudah punya calon? Betul, ini membahagiakan orang tua. Belum nak. Nah, kalau belum, Bah, saya punya calon gimana? Tolong Abah lihat. Bukan, Abah, pokoknya saya menikah dengan dia. Kalau enggak nikah saya. Kurang ini. Ini model apa ini? Tidak punya adab ini. Orang tua ditinggalkan. Sudah begitu mau dituruti. Kalau memang orang itu baik menurut Anda, barangkali orang tua tidak punya wawasan, Anda lebih tahu karena Anda mungkin lebih pendidikan tinggi dan sebagainya, asalkan hati Anda mulus, bersih. Kalau sudah hati terkena panah asmara itu bohong, hitam dibilang putih, itu ya. Gula Jawa rasa coklat, itu kalau sudah senang. Selagi Anda normal, hati benar, Anda baru datang ke orang tua. Anda lobby yang baik. Kalau sekiranya Anda tidak mengira bakal diterima, mungkin orang tua saya tidak bisa dengar saya, minta tolong sama paman sana atau kiainya abah Anda, bisa. Tapi yang bermasalah ini kalau senang duluan itu musibah. Kalau sudah orang senang duluan pacaran,
itu biasanya bohong sama orang tua, bohong sama guru. Kalau sudah bohong sama orang tua dijamin gak bahagia itu. Uang sekolah tambahan, pulang terlambat alasannya ekstrakurikuler, apalagi kursus segala macam, sama gurunya bohong, gimana ilmu bisa manfaat? Tersiksa itu orang. Baik, adik-adik kami yang kami cintai, ini bukan pembahasan, ini bab doa sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, harapan punya suami yang soleh, tidak apa-apa. Istri yang solehah. Jadi kalau kita punya pilihan sendiri tanpa direstui orang tua, jangan dilakukan itu semuanya. Itu pasti karena ada penyakit di hati kita. Kalau Anda menolak, tidak cocok dengan pilihan orang tua, boleh Anda. Akan tapi bukan berarti Anda memaksakan pilihan Anda. Mungkin orang tua Anda punya pilihan yang tidak benar. Itu tadi, fasik, mabuk, dan sebagainya. Anda berhak menolak. Baik. Kemudian, padahal menurut kita orang itu baik dan tidak pernah berbuat hal-hal yang jauh dari agama. Terus pilihan orang tuanya? Nah, kalau pilihan orang tuanya jauh dari agama, pilihan Anda dekat dengan agama, ini lain cerita. Musyawarah. Apapun bentuknya orang tua tolong dipandang. Kalaupun Anda punya pilihan, Anda minta bantuan orang-orang yang dihormati oleh orang tua Anda, bisa musyawarah komunikasi. Sebab ingat orang tua durhaka kepada orang tua itu kunci kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Ini saja. Masih banyak yang lainnya, mungkin tidak bisa semuanya karena waktu habis. Ini saja. Mari kita doa bersama. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu manfaat, lalu bisa kita amalkan. Manfaat itu artinya apa? Setelah kita ngamalkan juga dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ikfina bihlalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana irham walidina warham masyayikhna warham awladna warham talamidna warhamil hadirina warhamil mumtikina wal muhsinina. Allahumma ya Allah yang maha kuasa ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan anak-anak kami ya Allah. Muliakan anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Dan dosa yang pernah kami lakukan ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Dan jika ada orang yang pernah kami aniaya, pernah kami zalimi ya Allah, kami mohon ya Allah, muliakan mereka yang pernah kami aniaya dan kami zalimi, dan ampuni kami ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah kelak menghadap kepadamu dengan dosa-dosa ya Allah. Dan jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka, dan muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Kami tidak ingin satu orang pun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang Kau seksa, yang Kau hinakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal mihan ya Allah. Angkatlah dari kami semua bencana ya Allah, yang tersembunyi dan yang terlahir, yang terlihat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bencana, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari muqaddimah zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jika ada di antara kami orang yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Bagimu itu sangat mudah, bagimu itu sangat mudah, bagimu itu sangat mudah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami bisa berkasih sayang di antara kami, saling mencintai karenamu, saling menghargai karenamu, saling menghormati karenamu ya Allah. Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, yang semakin hari semakin menyayangi, semakin hari semakin menghormati ya Allah. Jangan ada kezaliman di rumah
rumah tangga kami ya Allah. Jadi jangan sampai ada penganiayaan di rumah tangga kami ya Allah. Kami takut dosa ya Allah. Kami takut masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah yang belum menikah ya Allah, jagalah hati mereka ya Allah. Jagalah hati mereka ya Allah. Jagalah hati mereka ya Allah. Dan kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan orang yang Kau cintai, orang-orang yang menjadikan sebab mereka mulia dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka keturunan yang soleh solehah, yang belum punya anak ya Allah. Berikan kepada mereka keturunan orang yang soleh solehah, yang dibanggakan dan dimuliakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Yang sudah punya anak ya Allah, jadikan anak-anak mereka sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada yang ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua keikhlasan ya Allah, yang membantu pesantren ini dan yang membantu lembaga-lembaga Islam ya Allah, khususnya pesantren ini, masjid ini, pondok ini, lokasi pesantren ini Allah. Berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Kami di dunia ini tidak bisa membalas apapun kepada mereka, akan tapi semua kami serahkan kepadamu. Balaslah mereka dengan segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas, jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus, jauhkan kami dari orang yang tidak tulus ya Allah. Kami takut dengan orang yang tidak tulus ya Allah. Kami takut dengan orang yang tidak ikhlas ya Allah. Karena kami tidak tahu hati mereka ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah siapapun yang datang ke tempat ini orang-orang ikhlas, yang masuk ke tempat ini orang-orang ikhlas, yang menyumbang ke tempat ini orang-orang ikhlas. Dan panjangkan umur kami, umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat serta taat kepadamu. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan dosa kami telah Kau ampuni. Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami. Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah dalam keadaan kami mengabdi kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak ya Allah di saat Kau ridha pada kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat Kau murka pada kami. Kami takut mati su'ul khatimah. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Maka berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.